رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. InsyaAllah di pertemuan yang terakhir besok kita akan praktik banyak hadis-hadis dhaif supaya kita mengetahui bagaimana cara untuk praktik. Ini yang sangat penting. Yang sangat penting bagaimana mengetahui cara untuk mempraktik hadis-hadis. Tayyib, sekarang masih dalam syarat yang pertama yaitu al-adalah. Dan jenis manusia terhadap al-adalah ada 3 jenis. Yang pertama, adil. Adil ini artinya dia memiliki taqwa dan wibawa atau menjaga harga dirinya. Yang kedua, ini yang adil. Jenis yang kedua tidak adil. Dan tidak adil ini artinya hadisnya sangat lemah. Seperti apa? Yang pertama al-kazzab, orang berdusta. Baik niatnya, baik atau tidak, ini bukan masalah kita. Yang masalah kita, dia berdusta, tidak boleh kita menerima hadisnya sedikit pun. Khalas? Tayyib. Yang kedua, orang yang dituduh dengan kedustaan. Khalas? Ini seperti apa? Orang yang berdusta dalam bicara biasa, manusia. Sama kawan-kawan. Atau orang yang sering meriwayatkan hadis yang munkar. Ini dituduh oleh dengan dusta. Yang ketiga, pencuri. Pencuri di sini bukan pencuri harta, tapi pencuri apa? Hadis. Kenapa mereka mencuri hadis? Kerana hadis lebih harga daripada emas, daripada mutiara, daripada beti-beti. Faham? Hadis lebih mulia daripada semua di zaman dahulu, bukan di zaman sekarang. Oleh kerana itu, semua orang ingin memiliki hadis. Lalu terkadang ada yang agamanya lemah, lalu dia ingin mencuri hadis, akhirnya dia mentahdiskan ini ke orang lain. Faham? Lalu ini hadisnya tertolak. Yang keempat, ahli bid'ah. Dan bukan setiap ahli bid'ah hadisnya ditolak. Bukan setiap ahli bid'ah hadisnya ditolak. Ada ahli bid'ah tapi hadisnya diterima. Kerana bid'ah ini ada 2 jenis. Ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah mukathirah. Bid'ah yang menakfirkan pemiliknya, ini dia sudah jadi kafir, kita tidak menerima hadisnya sama sekali. Namun tidak bid'ah mufassiqah, faham? Seperti bid'ah qadariyah, bid'ah murji'ah dan yang lain, maka kita ulama membuat berapa syarat untuk menerima ahli bid'ah. Yang pertama, harus dia jujur, namanya siqah atau jujur. Yang kedua, harus hadis ini tidak di dalam bid'ahnya, menuatkan bid'ahnya. Yang ketiga, tidak boleh dia sebagai kibalah di dalam bid'ah tersebut. Artinya dia sering bukan bikin dialog sama ahli sunnah untuk membenarkan bid'ahnya, tidak boleh. Jika semua ini terkumpul pada salah satu orang ahli bid'ah, maka ulama menerima bid'ahnya. Seperti kata Al-Imam Yahya bin Ma'in tentang salah satu orang dari Syiah. Kerana Syiah bukan Syiah yang di zaman sekarang. Kata Syiah ini ada banyak tingkat dan banyak jenis. Syiah di zaman dahulu bukan seperti Syiah di zaman sekarang. Syiah ini bisa untuk orang yang mendahului Ali bin Abi Talib daripada Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menganggap ini orang Syiah. Apakah seperti orang sekarang menakfirkan para sahabat, menakfirkan para muslimin, menghalalkan darah para muslimin dan mentakzibkan Al-Quran dan Sunnah? Tidak, berbeda sekali. Lalu kata Syiah ini harus kita tahu apa artinya, apa jenisnya. Kata Al-Imam Yahya bin Ma'in tentang seorang ahli Syiah, la in yakhirra min as-sama' ahabba ilayhi min an yakziba ala Rasulillah. Beliau lebih cinta dijatuh dari langit daripada beliau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lana hadisahu wa alaihi bid'atuh. Kita menerima hadisnya kita kerana dia orang jujur dan atas beliau ada kita menolak bid'ahnya atau bid'abatnya. Faham ikhwani? Tayyib. Yang kelima, faham yang kelima, orang fasik. Orang fasik, fisik ini melawani taqwa. Fasik artinya melakukan salah satu maksiat secara terang-terangan dan berbangga-bangga dengan maksiat. Ini namanya fasik. Dan alhamdulillah kita tidak tahu ada seorang di antara para rawi yang jumlah mereka ribuan, ulama menolak hadisnya kerana beliau fasik. Kecuali
Satu kisah saja. Seorang ada unta beliau sudah kabur. Kemudian beliau ingin unta ini kembali. Lalu beliau bikin pakaian ini seperti seakan-akan ada makanan di pakaiannya. Dan unta tahu kalau dia bikin seperti ini, artinya ada makanan, langsung dia datang. Lalu seorang dari ulama syarah ta'dil melihatnya, pura-pura ada makanan. Akhirnya unta datang. Ternyata tidak ada makanan. Lalu dia berkata, orang ini fasik. Paham? Ini saja. Kalau yang lain mungkin jarang ada, mungkin tidak ada. Taib. Ini orang yang tidak adil. Tidak adil. Taib. Yang ketiga, orang yang kita tidak tahu apakah dia adil atau tidak. Namanya majhul. Namanya apa? Majhul, tidak dikenal. Ada majhul zat, ada majhul keadaan. Ada dua jenis untuk majhul. Ada majhul zat, zatnya tidak diketahui. Tidak ada orang sedikit pun tahu namanya ini dari mana, lahir di mana, tempatnya di mana, gurunya siapa, muridnya siapa. Tidak tahu semuanya terhadap orang ini. Namanya majhul zat. Hanya dia punya satu murid saja dalam hadis tersebut. Satu murid saja. Semua dunia hanya memiliki satu murid saja. Satu nama saja muridnya. خلاص? Dan tidak diketahui oleh para ulama jarh wa ta'dil. Ini namanya majhul li zatihi, dan ini sangat parah, sangat lemah. Yang kedua, majhul al-hal, keadaannya yang tidak diketahui. Keadaannya saja. Kita tahu ini siapa, dari mana, tempatnya mana, paham? Dan dia punya 2 murid, 3 murid, 5 murid, punya banyak. Tetapi tidak ada orang di antara ulama jarh wa ta'dil mengetahui atau menjelaskan bagaimana kondisinya dalam hafalan. Ini namanya majhul al-hal. Majhul al-hal. Baik, kalimat majhul ini untuk orang yang sudah tidak diketahui. Tidak ada buku-bukunya, tidak ada ceramah beliau, tidak ada, hanya berapa hadis saja yang dia meriwayatkan. Paham? Baik, kalau sekarang ada orang di antara kita mempunyai buku, mempunyai ceramah, masih hidup di antara kita, apakah boleh engkau berkata kepadanya terhadap orang ini? Orang ini tidak jelas akidahnya? Tidak boleh. Ini salah satu pendapat orang terhadap orang yang lain sekarang. Orang ini tidak jelas akidahnya. Tidak jelas akidahnya artinya tidak diketahui. Tidak boleh. Orang yang berkata ini tidak faham apa artinya kata tidak jelas. Ini jika orang sudah meninggal. Ulama di zaman beliau tidak menjelaskan keadaannya. Beliau tidak punya buku-buku tentang akidah, tidak punya buku-buku tentang fiqh. Beliau tidak ada ceramah. Faham? Kalau di zaman ini masih hidup sama anta satu kota, bahkan satu tempat, faham? Mempunyai buku sekian, mempunyai ceramah bertahun-tahun, akhirnya engkau berkata tidak jelas. Wallahi akal engkau yang tidak jelas, bukan beliau. Ini salah satu kezaliman terjadi banyak, dan ada banyak mengikuti yang berkata seperti ini. Faham ikhwani? Orang yang berkata ini akalnya tidak rawas, tidak dalam tempatnya. Kenapa? Karena tidak jelas. Ini untuk orang yang sudah meninggal. Di zaman dahulu tidak ada orang di zaman beliau sudah menjelaskan keadaannya. Beliau tidak punya buku, hanya meriwayatkan hadis saja. Oleh kerana itu kita berkata apa? Majhul, tidak dikenal, tidak diketahui. Tapi kalau masih bersama engkau bisa pergi kepada beliau. Berapa langkah sana engkau akan minum beliau. Bertanya beliau tentang akidahnya. Akhirnya engkau berkata, fulan ini tidak jelas. Apa fulan ini dari jin tidak dilihat? Faham ikhwani? Ini hal yang kita harus faham. Taib. Artinya ini untuk yang tidak ketahui. Halas, kita tidak mengetahui bagaimana adalah beliau. Yang pertama majhul, zat dan ain. Zat artinya dia memiliki satu rawi saja. Dan tidak ada ulama jarh wa ta'dil menjelaskan keadaannya bagaimana atau dia, siapa orang ini. Yang kedua majhulil hal, tidak dikenal keadaannya. Artinya zatnya kita tahu siapa ini, lahir di mana, tempatnya di mana, tetapi paham, tidak ada ulama jarh wa ta'dil menjelaskan tentang keadaannya. Ini namanya majhul hal. Hadis mereka apa? 5. Hadis mereka 5. Taib. Yang ketiga mubham. Mubham artinya orang berkata
telah menceritakan kepada saya fulan. Fulan ini siapa? Dia tidak jelas. Namanya apa? Dia tidak sebut. Ini namanya mubham. Atau syekh. Ayo sebut namanya. Dia tidak sebut namanya. Ini namanya mubham. Faham? Okey? Ini namanya mubham. Atau muhmal. Apa artinya muhmal? Artinya dia memiliki banyak guru namanya Al-Hasan. Ada di antara mereka yang sahih, ada di antara mereka yang dhaif. Dan dia berkata, haddasani Al-Hasan. Aku telah dengar dari Al-Hasan. Al-Hasan siapa ini? Yang sahih atau yang dhaif kita tidak tahu. Ini namanya muhmal. Dia tidak mengikat namanya dengan nama yang kenal. Artinya hadis yang dhaif. Supaya tidak masuk ke dalam hadis Nabi yang tidak di dalamnya atau tidak darinya. Faham namanya? Muhmal. Muhmal artinya seorang rawi berkata telah menceritakan kepada saya masalah Muhammad. Dan dia memiliki 5 orang namanya Muhammad. Ada yang sahih hadisnya, ada yang dhaif. Dan kita tidak mengetahui siapa Muhammad di sini. Akhirnya hadisnya akan dhaif kerana tidak tahu apakah dia adil atau tidak. Apakah dia hafal hadisnya atau tidak. Lalu kita menolak hadisnya. Faham? Ini berkaitan apa? Adalah. Artinya adalah ini berapa jenis ikhwani? Berapa jenis manusia terhadap adalah? 3. Yang pertama, adil yang memiliki taqwa dan muru'ah. Muru'ah harga diri, wibawa. Yang kedua, ghairu adil, tidak adil. Seperti kazzab, berdusta dan muttaham bil kadhib, fasik, ahli bid'ah. Faham? Kemudian as-sariq. Yang ketiga, kita tidak tahu apa keadaannya, apakah adil atau tidak. Apakah adil atau tidak. Faham? Lalu seperti apa? Majhul hal dan majhul zat. Kemudian mubham seperti dari syekh, dari fulan. Faham? Ini namanya mubham. Atau muhmal. Muhmal seperti apa? Masalah dari Muhammad. Muhammad ini siapa? Muhammad, apakah yang sahih atau yang dhaif? Dia tidak jelas, kita menolak langsung. Faham ikhwani? Ini berkaitan adalah. Tayyib. Bagaimana kita bisa mengetahui halaman 68? Bagaimana kita bisa mengetahui masalah adalah dari perkataan ahli ilm? Ahli ilm di sini yaitu ahli jarh wa ta'dil, ulama berkaitan jarh wa ta'dil. Mereka berkata fulan ini siqah atau siqatun hafiz atau saduq. Artinya mereka menumpulkan antara 2 syarat, 2 sifat. Yang pertama adalah, yang kedua dabt. Seperti saya akan menjelaskan tentang masalah dabt. Yang pertama adalah, yang kedua dabt. Ketika mereka berkata siqah atau siqatun hafiz atau saduq, artinya seorang rawi ini memiliki adalah dan memiliki dabat. Dan dabatnya berkaitan dengan apa? Lafaz ini. Apakah siqatun hafiz, hafalnya kuat sekali, atau siqah saja hafalnya kuat, atau saduq hafalnya yani mulai kuat tapi tidak kuat. Faham? 60%, 70%. Faham? Kalau dhaif hafalnya 50% saja. Okey? Baik, insyaallah kita akan menjelaskan masalah dabat di sini. Masalah adalah, ada masalah berkaitan adalah. Ada yang bertanya? Insyaallah antum jadi muhaddis ini insyaallah. Tidak ada yang mau bertanya. Baik, halaman 70. Syarat yang kedua, dabat rawi. Apa artinya dabat? Artinya hafalan. Artinya hafalan. Hafalan ini artinya setiap rawi hafal hadisnya sejak dia mendengarnya dari gurunya sampai dia apa? Sampaikan hadis ini kepada muridnya. Tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Ini makna dari dabat. Dabat hafalan. Jika dia mendengar hadis dari guru, dia menjaga hadisnya, menghafal hadisnya sampai dia sampaikan hadisnya ini ke orang yang lain. Tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Okey? Ini namanya dabat atau hafalan. Baik. Dabat ini ada 2 jenis. Ada berkaitan rawi, ada berkaitan riwayat.
Okey? Ada dhabat berkaitan rawi, ada berkaitan riwayat. Berkaitan riwayat ini berada di mana? Ada dua tempat. Yang pertama di dalam dada. Yang kedua di dalam buku. Apa artinya ini? Kalau jenis dhabat berkaitan apa? Riwayat. Riwayat ini berada di mana? Apakah di dalam dada dia hafal dalam dadanya, hatinya, akalnya, atau hafal di dalam kitabnya? Karena ada orang tidak bisa hafal tapi dia tulis kitab, tulis. Jika dia tulis dalam bukunya, artinya ini hafalan apa? Hafalan buku, namanya hafalan kitab atau buku. Faham? Apa makna keduanya? Hafalan dada, seorang rawi dia mendengar hadis dari gurunya, dia hafal di dalam dadanya sampai dia sampaikan hadis ini kepada muridnya, tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan sampai dia mati. Ini namanya hafalan apa? Dada. Kebanyakan hadis memiliki hafalan dada. Kenapa? Karena mereka hukum asal mereka dahulu, mereka dengar langsung mereka hafal. Tidak seperti kita. Kita dengar, kita ulang ribu kali, kita tutup buku, kita mau buka buku, oh hilang. Hari yang pertama begitu, yang kedua begitu, akhirnya kita tidak mau hafal sama sekali. Betul atau tidak? Hukum asal kita berubah. Hukum asal mereka di sana, di zaman dahulu, hafalan kuat. Faham ikhwani? Ada yang hafal dari satu kali, seperti Al-Bukhari, seperti masalah Al-Imam Ahmad. Mereka dengar langsung, Syafi'i, dengar langsung hafal. Ada yang harus ulang hadis 100 kali, 200 kali. Ada yang ulang hadisnya 400 kali. Ada. Di antara perawi dahulu. Kalau kita, wallahi, kalau kita di zaman mereka, dalam kondisi seperti sekarang, wallahi agama ini akan dihancurkan. Wallahi akan dihancurkan. Kita untuk hafal salah satu surat dari Al-Quran saja, berapa kali anda harus ulang? Setiap hari, bukan satu hari saja. Setiap hari. Murajaah setiap minggu berapa kali? Berapa bulan berapa kali? Betul atau tidak? Lalu, ini hafalan dada. Hafalan tulisan atau buku atau kitab. Seorang perawi jika dia mendengar hadis dari guru, dia tulis dalam kitabnya. Dan dia menjaga kitabnya. Karena kita sudah menjelaskan ada orang apa? Pencuri, betul? Dan ada orang lain, ada penyakit banyak. Ada orang lain yaitu dia orang zindiq. Dia duduk di majelis ilmu. Jika perawi ini tutur atau nantuk atau lalu apa? Ambil bukunya dan ada tambahan. Tambahan di dalam apa? Di dalam hadis beliau. Ketika beliau sadar, beliau tidak faham ada tambahan di sini. Akhirnya beliau ingin sampaikan hadis ini kepada rawi yang lain, lalu ahli hadis tahu ini tambahan. Faham? Lalu hadisnya ini terkadang tertolak. Oke, ikhwani, artinya seorang perawi jika dia mendengar hadis dari guru, dia menjaga hadisnya dalam kitabnya. Tidak ada seorang pun bisa menambil kitabnya atau membuka kitabnya sampai dia mati. Dia menjaga kitabnya lebih banyak daripada apa? Menjaga ruhnya dan dirinya. Paham? Ini namanya hafalan kitab. Ini jenis hafalan yang pertama, hafalan yang berkaitan dengan apa? Riwayat. Riwayat ini berada di mana? Di dalam dada atau dalam buku? Okey? Tayyib. Jenis yang kedua, hafalan yang berkaitan dengan apa? Rawi. Ada seorang rawi hafalnya bagus secara mutlak. Hafal di setiap zaman makan tempat, yani bukan makanan kita dalam bahasa Arab. Setiap negara sama setiap guru, ini namanya hafalan apa? Secara mutlak. Seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Syu'bah. Banyak. Hafalnya kuat. Sejak dia mendengar sampai dia mati, tidak ada perubahan sama sekali. Alhamdulillah. Melalui mereka Allah menjaga agamanya. Paham ikhwani?
Ini namanya apa? Hafalan secara mutlak. Ini tidak ada masalah. Masalah semuanya dalam yang kedua ini, secara muqayyad. Diikat. Diikat dengan apa? Bayangkan ini. Hafalan, paham? Diikat. Yang pertama, diikat dengan zaman. Dengan apa? Zaman. Artinya apa? Dia hafal bagus. Tapi tiba-tiba, paham? Dia dicuri. Atau rumahnya terbakar. Atau terjadi untuknya musibah, bencana. Sampai akhirnya, akalnya tidak terlalu bagus. Atau dia sudah masuk usia. Umurnya sudah 70, 60, 90, 80. Paham? Lalu hafalnya sudah tercampur. Seperti ada orang sekarang kalau umurnya 90 tahun. Apakah dia ingat seperti yang lebih muda? Paham? Tidak, betul? Dia banyak lupa kan? Paham? Ini juga terjadi dalam hadis. Namanya mukhtalit. Hadisnya dicampur aduk. Dulu dia hafal, setelah itu, setelah bencana atau musibah, atau dia sudah penyakit buta. Lalu tidak bisa muraja'ah, tidak bisa muraja'ah hafalannya, lalu hafalannya sudah jadi limah. Atau terjadi musibah untuknya, atau kitabnya hilang. Dia dulu hafal kitab, tapi kitabnya sudah hilang. Atau dicuri oleh para pencuri. Paham? Atau terbakar. Lalu hafalannya sudah drub, jatuh. Paham? Ini namanya hafalannya diikat oleh zaman. Bagaimana sikap kita terhadap orang seperti ini? Lihat, ahli hadis orang yang balin adil. Tidak boleh menzalimi apapun. Orang ini hafalannya dulu kuat. Betul? Setelah berapa zaman sudah jadi apa? Limah. Jika dia meriwayatkan hadis waktu dia kuat, hadisnya sah. Kita menerima. Jika meriwayatkan hadis ini setelah jadi limah, hadisnya tertolak. Baik, bagaimana kita bisa mengetahui hadis ini waktu dia kuat atau waktu dia limah? Datang ulama syarh wa ta'dil. Mereka berkata si fulan dari muridnya dan si fulan meriwayatkan dari fulan jika hafalnya kuat. Artinya saya harus periksa apa? Muridnya. Apakah termasuk di dalam orang yang mendengar dari beliau jika hafalnya kuat atau tidak? Paham? Jika fulan dan fulan mendengar setelah hafalnya jadi limah, artinya hadisnya apa? Tertolak. Baik. Jika hafalnya sudah diikat dengan zaman dan ulama tidak menjelaskan siapa yang meriwayatkan darinya sebelum atau setelah, kita lakukan apa? Jika kita tidak tahu apakah perawi ini ambil riwayat dari seorang perawi ini waktu hafalnya kuat atau limah, kita lakukan apa? Menolak hadisnya. So, tidak ada kesempitan sedikit pun supaya ada hadis dhaif masuk ke dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Jika ada kemungkinan, menolak langsung. Kita meyakini si fulan ini dengar dari hadis orang yang hafalannya sudah limah pada waktu zaman yang tertentu, maka kita menerima. Setelah kita menolak. Okey? Ini diikat dengan apa? Dengan zaman. Yang kedua, terikat dengan apa? Dengan negara. Halas? Dengan negara. Artinya apa? Masalan mereka berkata, Ismail bin Abi Ayyash. Seorang dari Syam. Dari negeri apa? Syam. Hadisnya di negeri Syam sah. Hadisnya dari orang yang tidak dari negeri Syam salah. Dhaif. Dia hanya hafal hadis dari ahli Syam. Terkadang dia menemui para ulama dari Hijaz, dari Mesir, dari Iraq, tapi hafalnya 5 dari mereka.
Lalu kita harus periksa gurunya siapa? Fulan. Dari mana? Dari Syam. Kita menerima. Dari negeri Hijaz, Makkah atau Madinah, kita menolak. Kena hafalnya diikat dengan apa? Dengan negara. Okey ikhwani? Okey. Juga Al-Imam Ma'mar ibn Rashid, salah satu imam besar. Hafalnya kuat sekali. Tapi jika muridnya dari Basrah, hadisnya dhaif. Jika dia meriwayatkan hadis di negeri Basrah atau Kufah, hadisnya dhaif. Jika hadisnya dia meriwayatkan hadis di negeri yang lain, hadisnya kuat. Ini namanya diikat dengan apa? Dengan negara. Okey? Baik. Jelas atau tidak? Jelas. Jangan pusing ya. Jangan pusing. Ini ilmu yani kuat. Harus orang kuat. Alhamdulillah kita sudah makan, minum, betul? Kita harus siap insyaAllah. Jika antum lalu, faham? Harus yang kita refleksi untuk yang di depan kita. Ayo refleksi. Tapi jangan mukul. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita halaman berapa? Supaya antum sama saya. Kita halaman 74. Muqayyad dengan kitab. Dengan kitab. Apa artinya? Rawi ini tidak ada hafalan di dalam dadanya. Dia bersandar atas kitabnya. Okey? Jamil. Jika dia meriwayatkan hadis dari hafalnya, hadisnya apa? 5. Kapan kita menerima hadisnya? Jika dia minta hadis dari kitabnya. Okey? Okey ikhwani? Tapi jika kitabnya hilang, terbakar, خلاص, tidak menerima hadisnya. Kecuali jika dia minta hadiskan dari kitabnya sebelum hilang, kita baru menerima. Bagaimana kita tahu? Dari biografi beliau. Ulama jarh wa ta'dil sudah sebut semua keadaan rawi. Jangan engkau apa? Anta hanya mencari saja. Faham? Cabi untuk mencari biografi setiap rawi. Tapi semuanya sudah alhamdulillah tetap dan tulis. Okey? Baik. Yang keempat, diikat dengan dada. Dia hafal hadisnya dalam dadanya. Tidak ada dalam kitabnya. Okey? Dalam dada saja. Baik. Dia sudah ada waktu hafalan dia sudah 5. Karena terjadi musibah untuknya. Kita kembali kepada apa? Yang pertama. Dengan zaman. Dengan zaman ini berkaitan dengan apa? Hafalan dada. Kerana orang yang hafal di dalam hatinya, ada musibah terjadi untuknya, lalu hafalnya sudah 5 atau dia masuk usia, hafalnya sudah jadi 5. Faham? Ini pengaruh orang yang hafal di dalam dada saja. Kerana kalau hafalan 5 tapi dia meriwayatkan dari kitabnya, ada masalah? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Yang ke-5. Dengan apa? Dengan syekh. Dengan syekh. Ada seorang hanya menghafal hadis seorang guru saja. Yang lain 5. Kita akan menerima hadisnya dari syekh tersebut. Menolak hadisnya dari yang lain. Atau sebaliknya, orang menghafal hadis dari semua syekh kecuali satu syekh saja. Satu syekh saja. Dia dhaif. Seperti Hashim ibn Bashir, siqatun hafiz, hafalnya kuat sekali. Tapi riwayatnya dari Az-Zuhri dhaifah. Kenapa? Dia bertemu Az-Zuhri satu kali. Dia mendengar dari Az-Zuhri banyak hadis dan dia menulis dari kitabnya. Jika dia kembali dari negerinya, jika dia sedang jalan, lalu ada udarah badai, lalu kitabnya sudah jatuh di laut, hilang. Dia masih minta hadis di waktu dia sudah sampai ke negerinya dari hafalannya saja, dan dia tidak hafal kuat hadis Az-Zuhri. Lalu dia banyak salah dari hadisnya dari Az-Zuhri, lalu hadisnya dhaif jika gurunya Az-Zuhri. Jika gurunya yang lain hadisnya kuat.
Paham ikhwani? Baik. Ada juga diikat dengan ilmu. Ilmu apa artinya? Orang sangat memperhatikan ilmu sirah nabawiyah. Dan dia pergi dari negeri ke negeri untuk mengumpulkan hadis berkaitan sirah nabawiyah. Sedang dia berjalan, kata dia apa? Dengar hadis dari hukum, syar'i, fiqh, aqidah, dia menulis. Tapi yang dia sangat memperhatikan hadis dari apa? Sirah nabawiyah. Lalu ulama berkata dia saduq, dia siqatun hafidh jika dia meriwayatkan dari sirah nabawiyah. Ketika dia hadis dari hukum syar'i, hadisnya 5. Seperti siapa orang terkenal? Tahu sirat Ibn Ishaq? Imam Muhammad Ibn Ishaq, dia menulis kitab Sirah Nabawiyah yang terkenal. Faham? Beliau seorang imam dari ilmu Sirah Nabawiyah. Kalau dia meriwayatkan riwayat dari fiqh, dari aqidah, hadisnya 5. Hadisnya apa? 5. Okey ikhwani, kerana hadisnya diikat dengan apa? Salah satu ilmu saja. Baik. Ini berkaitan dabat. Dabat ini artinya ada dua jenis. Dabat, hafalan. Ada dua jenis. Halas? Ada berkaitan riwayat. Ada rawi. Riwayat ada apa? Ada kitab. Ada dada. Rawi ada apa? Ada mutlak. Ada muqayyad. Mutlak secara umum dia hafal kuat. Muqayyad dengan kitab atau dengan dada atau dengan zaman atau tempat atau negara atau syekh atau ilmu. Artinya setiap rawi kita harus mempelajari bagus biografi beliau. Kalau salah satu hadis saja kita mungkin mempelajari biografi beliau, biografi berapa rawi? Mungkin tergantung hadis ini. Masalah hadis panjang seperti hadis la wudu'a liman lam yazkur ismallah alaih. Wudu niat tidak sah orang yang tidak bertasmiyah. Ucap bismillah sebelum niat. Hadis ini mempunyai banyak jalur. Puluhan jalur. Artinya supaya saya mentah hadis ini, saya harus meneliti biografi hampir 100 rawi. Ini salah satu barakah ilmu al-jarh wa ta'dil. Karena saya jika saya membaca biografi rawi, faham? Saya membaca bagaimana dia hafal, bagaimana dia mempelajari, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berjuang untuk agama, berjihad fi sabilillah, apa hikmah yang beliau sudah mengucapkan, apa amalan kebaikan beliau, apa rahasia beliau, faham? Ini semuanya saya sudah mempelajari. Faham? Rawi demi rawi. Ini salah satu hal yang bagus sekali. Seperti sekarang, jika saya ingin mencerita sebuah kisah, antum semua apa? Memperhatikan bagus sekali. Jika cerita biasa, ada yang lalu, ada yang nanti. Betul atau tidak? Baik. Ini berkaitan dengan apa? Dabat. Baik. Kenapa para ulama halaman 78? Kenapa para ulama mensyaratkan masalah dabat untuk setiap rawi? Supaya kita meyakini seorang rawi ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebagaimana dia mendengarnya. Tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Kita meyakini bahwasannya tidak ada berkataan salah sudah masuk atau termasuk ke dalam apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ikhwani? Ini semuanya apa? Untuk menjaga berkataan Nabi sallam. Dari Nabi sampai tahun 250, 200, 240, 200, 300. Ini zaman yang waktu sudah ditulis kitab-kitab sanad yang musnad seperti Bukhari, Muslim, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Al-Arba'ah dan Mu'jam At-Tabarani dan Sahih Ibn Hibban dan yang lain. Ini dari abad 200 sampai abad apa? 400. Paham? Ini namanya zaman mutiara untuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan semua buku Islam yang kuat selain Muwatta Malik, karena Muwatta Malik ini bertahun 200. Paham? Ini ditulis di masalah abad 170 sampai abad 350. Ini buku yang dasar untuk semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Kita sudah menjelaskan tentang dua syarat. Yang pertama, adalah. Yang kedua, dabat. Antum sudah faham, ikhwani? Sudah faham? Hah? Ada yang tidak faham? Silakan. Makan yang makanan atau makan yang tempat? Nah. Sebabnya? Sebabnya apa? Masalah orang yang hafalnya diikat dengan apa? Negara. Kenapa hafalannya di dalam negara beliau Syam, sahih? Negara yang dhaif. Karena dia tidak sungguh untuk berjalan berapa kali dari negeri ke negeri. Dia mungkin pergi ke musim haji, menemui para ulama di sana dari semua dunia, dari negeri Hijaz, dari negeri Mesir, dari negeri Yaman, dari negeri Iraq, faham? Dan dia mengumpulkan hadis mereka. Satu kali saja, kemudian dia kembali ke negerinya. Tapi dia sering apa? Menulan hadis negerinya, hafal, menulan. Tapi hadis dari yang lain, dia tidak terlalu apa? Memperhatikan. Lalu ulama sudah meneliti hadisnya atau menuju beliau langsung, lalu mereka berikannya gelar. Begitu. Sefulan hadisnya benar jika riwayatnya dari negeri Syam. Dan salah ketika dari yang lain. Artinya ini tergantung perawi sendiri. Ya, Imam Al-Bukhari untuk dia hafal begini, tidak dari kerana beliau mimpi, beliau berharap, tidak. Beliau berjuang, beliau masuk ke negeri Mesir saja hampir 5 kali. Masuk ke negeri Iraq hampir 15 kali. Ke negeri Syam hampir 17 kali. Ke negeri Hijaz hampir 20 kali. Pergi ke sini, dari sini, dan di sini. Balik lagi, dan di sini, ke negeri Mesir, ke negeri Syam. Kenapa? Kerana beliau mau memastikan salah satu perkataan saja dari Rasul. Faham? Tidak orang hanya duduk dan ketika ada orang datang ke negerinya, dia dengar, dia tidak berjuang dari negeri ke negeri. Tidak. Oleh kerana itu, ikhwani, Allah menjaga agama semuanya melalui mereka ini. Faham? Rahimahumullah ta'ala. Baik. Ini syarat yang kedua. Sudah jelas? Baik. Kalau antum diam, artinya saya takut. Baik. Yang ketiga, ikhwani, ittisalus sanad. Ittisal sanad. Artinya sanadnya tersambung. Tidak ada terputus, tidak terputus. Setiap rawi mendengar hadisnya dari yang lain secara langsung. Tidak ada berantaran yang tidak diketahui. Faham ikhwani? Ini makna ittisalus sanad. Dan ittisalus sanad, sanad tersambung, ini salah satu khususiyah umat Islam. Salah satu hal yang dikhususkan umat Islam saja. Umat dahulu, seperti saya sudah menjelaskan, umat Yahudi, umat Nasrani, faham? Tidak ada perkataan yang disandarkan kepada Nabi Isa atau Nabi Musa, faham? Langsung. Antara orang yang berkata ini dan mensandarkan ini kepada salah satu Nabi, minimal 300 tahun atau 250 tahun. Jika dalam umat Islam, salah satu rawi datang dari negeri jauh, taban dia tidak naik Garuda, atau tidak ada Air Asia pada waktu ini. Dia naik unta, keledai, berjalan kaki. Ada banyak. Faham? Lalu dia datang. Setelah berjalan mungkin 5 bulan dari negerinya ke negeri guru itu. Dia datang tiba-tiba duduk di majlis. Ada guru, dia duduk. Lalu dia Nantuk. Ada intil. Ulama syarh wa ta'dil duduk. Mereka melihat. Ada si fulan. Nantuk dari hadis sekian sampai hadis sekian. Wallahi ini ada. Ada fulan, dia bermudahan untuk menambil hadis dari guru sekian. Ada si fulan, paham? Dia tidak dengar langsung dari guru si fulan. Ini semuanya ditulis. Tujuan saya untuk menjelaskan mustalah. Engkau akan berhenti atas apa? Kemuliaan agama Islam. Bagaimana Allah menjaga agama ini.
salah satu hadis saja yang yang sampaikan kepada engkau secara mudah, ribuan rawi dan imam, mereka meneliti, mereka berjalan, mereka berjuang, mereka menurbankan waktu, umur, uang, faham? Untuk mendengar hadis ini. Engkau tidak bayangkan ini. Jika engkau belajar mustalah, baru engkau sangat menghormati sabda Nabi yang sudah sampaikan kepada beliau, kepada engkau. Engkau akan rasa benar-benar tanggung jawab terhadap sabda Nabi ini. Dan engkau akan merasa bagaimana bintinya, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Tidak secara mudah engkau menambil, engkau menerima, engkau beramal dengan apa yang engkau mendengar, tidak. Apalagi kita berada di zaman banyak kebodohan terhadap ilmu-ilmu hadis ini. Faham ikhwani? Lalu masalah sanad yang terputus, sanad yang tersambung, ini masalah penting sekali. Setiap perawi ulama berkata mana gurunya, mana muridnya. Dan dia tidak dengar dari siapa, tidak bertemu sama siapa. Ini namanya ilmu yang sangat halus. Ini perlu penelitian yang tahqiq yang kuat sekali, di dalam sekali. Faham? Supaya tahu si fulan ini apakah dengar dari guru si fulan ini atau tidak. Atau tidak apa? Tidak dengar langsung. Kerana ada orang banyak gaya, dia tidak dengar darinya, tidak rihlah ke badannya, kemudian dia berkata dari si fulan. Seperti masalah di masa ini, ada orang di antara antum berkata dari Asy-Syaikh Al-Albani berkata ini dan itu. Apakah dia bertemu? Tidak, mustahil. Bagaimana kita tahu mustahil? Kerana kita berada di zaman sama-sama. Tapi setelah zaman ini, jika ada orang di zaman ini, kalau yang sudah lahirkan pada tahun masalan 1980 atau 70 atau 90, artinya ada kemungkinan dia menemui Syekh Al-Albani. Setelah berapa tahun, bagaimana orang setelah berapa tahun tahu si fulan ini dengar langsung dari Syekh Al-Albani? Nah, kita melihat sekarang di masa ini ada banyak orang berkata saya muridnya Syekh Al-Albani. Faham? Dan ternyata mereka hanya duduk di majlis beliau sekali dua kali, akhirnya mereka berbangga-bangga kita murid Syekh Al-Albani. Tidak. Faham? Karena tidak ada ilmu jarh wa ta'dil, tidak ada yang bisa menjelaskan untuk kita. Zaman dahulu tidak seperti ini. Ada semuanya secara apa? Yani teliti. Apakah orang ini faham? Dengar dari guru ini atau tidak? Ini namanya ittisalus sanad. Ittisal as-sanad. Okey ikhwani, halaman 81. Ittisalus sanad artinya an yakun kulli rawi, yaitu setiap rawi dalam sanad benar-benar mendapatkan hadis dari rawi yang ada di atasnya, yaitu gurunya, dengan salah satu cara dari berbagai cara yang sah. Artinya dia dengar langsung, faham? Atau dia bertemu langsung, atau guru ini kasih kitabnya langsung ke murid ini, faham? Ada cara sah. Kena ada cara tidak sah. Seperti apa? Orang dengar dari murid saya, kemudian dia menjatuhkan murid ini dan berkata dari saya langsung. Ini banyak gaya lang. Kita harus tahu ini. Ini banyak dan kita akan menjelaskan masalah ini. Taib. Dan setiap rawi ada di antara kedua keadaan. Setiap rawi, paham? Ada tahammul, ada. Tahammul artinya apa? Mendengar hadis. Mendengar hadis. Artinya dia masih murid. Mendengar hadis dari guru ke guru yang lain. Ada artinya apa? Sampaikan hadis ini kepada muridnya. Dia sudah jadi syekh, jadi guru. Lalu dia mensampaikan hadis ini kepada gurunya, kepada muridnya. Faham? Setiap rawi, jika dia tahammul, okey. Jika dia ada, okey. Dan bagaimana dia tahammul? Dia bisa ada. Caranya dia tahammul, kita bisa mengetahui ini jika dia apa? Jika dia ada. Apa artinya ini? Kita akan lihat. Taib. Jenisnya tahammul. Halaman 81. Yang paling bawah. Jenisnya tahammul. Yang pertama, as-sama'. Mendengar dari ucapan syekh. Artinya syekh yang bicara. Dan murid mendengar langsung.
Jika murid ini berada dalam jamaah, dia berkata haddasana, telah menceritakan kepada kami. Artinya apa? Syekh membaca, murid di antara jamaah mendengar. Atau syekh membaca dan murid saja yang sendiri di hadapan gurunya. Dia akan berkata apa? Haddasani, telah menceritakan kepadaku. Paham? Baik. Ini namanya as-sama'. Ini yang paling tinggi, yang paling bagus. Yang berikutnya namanya al-ard. Apa artinya al-ard? Al-ard artinya seorang murid membaca dan gurunya yang mendengar. Jika dia membaca sendiri bersama gurunya, lalu dia akan berkata apa? Akhbarani, telah menabarkan kepadaku. Jika dia duduk sama jamaah, salah satu murid membaca, mereka semuanya mendengar termasuk guru, dia akan berkata apa? Akhbarana, telah menabarkan kepada kami. Paham? Ini namanya al-ard. Kedua ini yang paling tinggi. Taib. Yang di bawah ini namanya al-ijazah. Halaman 83. Al-ijazah. Al-ijazah artinya seorang rawi memberikan ijazah, mengizinkan untuk muridnya meriwayatkan hadis tersebut. Paham? Namanya ijazah. Seperti masalah saya punya karya ilmiah. Saya berkata kepada murid saya sudah mengizinkan, membolehkan untuk si fulan dan si fulan untuk meriwayatkan kitab ini dari saya. Ini namanya ijazah. Ini sah atau tidak? Sah. Tapi ini di bawah apa? As-sama' dan al-ard. Di bawah keduanya. Ini yang nomor ketiga. Paham? Di bawah. Baik. Yang keempat, al-munawalah. Al-munawalah, saya memberikan kitab saya kepada murid saya. Ini namanya munawalah. Memberikan kitab saya atau hadis saya dalam kertas ke murid saya. Alas, ini namanya munawalah. Munawalah harus diikat oleh apa? Ijazah. Saya berikan kitab dan berkata, saya membolehkan untukmu meriwayatkan hadis ini atau kitab ini. Paham? Ini namanya munawala. Bagaimana dia ada? Dia berkata, telah mengkabarkan kepadaku si fulan munawalatan. Kalau ijazah, telah mengkabarkan kepadaku si fulan ijazatan. Harus ikat. Baik. Yang di bawah ini namanya mukatabah. Mukatabah artinya ada tulisan dari syekh. Saya menulis hadis saya, masalah 100 hadis, 50 hadis, dan kirim kepada murid saya di negeri ini atau di negeri itu. Ini namanya mukatabah. Jika engkau ingin ada berkata apa? Telah menabarkan kepadaku si fulan mukatabatan. Ini bawah. Nomor 6, i'lam. I'lam. Seorang syekh mengkabarkan kepada muridnya, paham? Hadis ini riwayat saya. Boleh engkau mendengar. Boleh engkau riwayat. Hadis ini riwayat saya, ini sanad saya membolehkan untuk engkau meriwayatkan hadis ini. Namanya i'lam. Yang ketujuh, al-wasiyah. Saya mewasiatkan setelah saya meninggal dunia, si fulan dan si fulan dan si fulan dan si fulan meriwayatkan kitab-kitab saya. Ini namanya wasiyah. Mereka akan ada bagaimana? Telah menabarkan kepadaku fulan wasiyatan. Yang ke-8 yang terakhir, wijadah. Jika engkau berjalan kemudian menemui salah satu kitab, engkau membuka kitab ini, ternyata kitab ini untuk Abul Hasan. Engkau telah mengetahui tulisan Abul Hasan, arti ini hadis Abul Hasan. Lalu engkau apa? Meriwayatkan hadis ini dari Abul Hasan. Bagaimana ada? Engkau berkata, telah mengkabarkan kepadaku Abul Hasan wijadatan. Faham? Wijadatan. Taib. Ini namanya turuk tahammul, cara orang membawa hadis. Yang pertama sama, yang kedua ard, yang ketiga ijazah, yang keempat munawala, yang ke ini wasiyah atau wijadah atau yang lain. Ini namanya bagaimana cara tahammul membawa hadis. Taib. Orang yang sampaikan hadis kepada muridnya. Saya ingin sampaikan kepada antum, anda berkata apa? Telah menceritakan kepadaku si fulan atau telah mengkabarkan kepadaku si fulan. Sah, ini namanya ada. Atau
dari si fulan, ini namanya ada. Apa cara ini halaman 86. Maya anwa' alfazil ada. Apa aja macam-macam lafaz penyampaian hadis. Ada 3 macam ikhwan. 3 macam. Yang pertama, yang jelas menunjukkan, paham? Bahwa dia hadis ini tersambung. Dia langsung ambil hadis ini dari guru. Tidak ada pelantaran, tidak ada terputusan. Paham? Dia sangat jelas. Seperti apa? Kata, telah menceritakan kepadaku, telah menabarkan kepadaku, paham? Telah membolehkan kepadaku si fulan untuk ini, paham? Ini namanya sangat jelas untuk apa? Ketersambungan. Paham? Baik. Ketersambungan. Baik. Ini yang pertama. Seperti sami'tu, haddasana, akhbarana, qara'a alaina, sami'na alaihi, qala lana, haka lana. Ini semuanya apa? Jelas. Paham? Bahwasannya sanad ini tersambung. Yang kedua, muhtamal al-itsal wa adami. Kemungkinan hadis ini tersambung, kemungkinan hadis ini terputus. Kemungkinan. Mereka menggunakan lafaz an atau qala. An atau qala. Paham ikhwani? Menggunakan lafaz an dari atau qala berkata. Jika kita menemui dalam salah satu sanad lafaz an atau qala, artinya harus kita berhati-hati. Kerana di sini ada kemungkinan hadis ini tersambung, kemungkinan hadis ini apa? Terputus. Faham? Baik. Apa sikap kita ketika kita menemui dalam sanad lafaz an dari atau qala berkata? Kita harus meneliti setiap rawi yang berkata an ini. Apakah dia orang mudallis atau tidak? Mudallis, dia pura-pura dia mendengar dari gurunya, tapi ternyata dia tidak dengar. Paham? Dia banyak gaya saja. Seperti seorang rawi datang di majlis ini, lalu dia mendengar beberapa hadis, kemudian dia mau makan lapar sekali. Guru masih ada majlis ilmu, dia pergi makan, kemudian kembali. Lalu dia bertanya kepada yang sebelah beliau, apa hadis yang antum tulis dari syekh? Dia berkata hadis ini dan ini dan ini. Lalu dia berkata apa? Dari syekh langsung. Apakah dia dengar hadis ini dari syekh? Dari murid, betul? Lalu dia tidak sebut murid. Ini salah satu cara. Atau dia tidak datang pada satu hari, lalu dia bertanya kepada salah satu murid. Paham? Lalu murid ini sampaikan kepada beliau. Seharusnya dia berkata dari murid ini ke syekh, betul? Dia tidak sebut murid, langsung ke syekh. Paham? Ini salah satu cara yang lain. Atau dia tidak bertemu sama sekali sama guru ini. Paham? Tidak bertemu sama sekali. Ini cara yang lain. Paham ikhwani? Ada banyak cara. Lalu ketika dia seorang mudallis atau mursil, kita tidak menerima lafaz an atau berkata dari beliau. Harus dia apa? Menjelaskan, berkata sami'tu, aku telah mendengar, telah menceritakan kepadaku atau kepada kami, telah mengkabarkan kepadaku atau kepada kami. Jika lafaznya ada ini tidak jelas, paham, tersambung, kita akan menolak. Kerana ada banyak gaya di lafaz an dari atau qala berkata. Paham ikhwani? Baik. Jika dia tidak mudallis, paham? Dan ini seorang siqah, dan guru ini benar-benar gurunya, maka kita menerima hadisnya, tidak ada masalah. Taban ada penjelasan yang lain banyak, tapi cukup kita tahu ini sekarang. Paham? Jika dia mudallis, kita tidak menerima hadisnya kecuali dia apa? Dia menjelaskan bagaimana dia mendengar, langsung atau tidak. Kalau dia berkata an dan dia mudallis, kita menolak. Paham ikhwani? Baik. Ini berkaitan dengan apa? Tahammul dan ada. Berkaitan jenis ada yang ketiga, jelas bahwasannya sanad ini terputus. Paham? Jelas sanad ini terputus. Seperti apa? Seperti hadis itu disampaikan kepadaku. Siapa yang menyampaikan kepada engkau? Dia tidak sebut.
hadis itu disampaikan kepada ku atau di kabar ini dikabarkan kepadaku. Faham? Atau dari siapa yang aku mendengar dari fulan. Siapa yang engkau mendengar, dia tidak sebut. Lalu ini namanya jelas terputus, tidak ada masalah. Kalau jelas tersambung, tidak ada masalah. Jelas terputus, artinya dhaif, tidak ada masalah. Masalah di mana? Ketika ada lafaz an atau dari. Karena ada kemungkinan harus ada peneliti lama. Apakah syekh ini atau rawi ini mudallis atau mursil atau tidak? Apakah guru ini gurunya langsung atau tidak? Ada banyak apa? Banyak amalan. Ini berkaitan dengan apa? Dengan ittisalus sanad. Tapi kenapa ulama mentad'ifkan hadis yang sanadnya terputus? Kenapa ulama mentad'ifkan hadis yang sanadnya terputus? Karena kita tidak mengetahui keadaan orang yang terjatuh dari sanad. Apakah hafalnya kuat atau tidak? Kemudian apakah agamanya kuat atau tidak? Apakah dia mempunyai adalah atau tidak? Apakah dia mempunyai dhabat, hafalan kuat atau tidak? Karena kita tidak mengetahui, langsung kita apa? Menolak hadis tersebut. Faham ikhwani? Artinya ulama mensyaratkan adalah supaya ketika orang ini beragama kuat, ini mencegah beliau untuk ada sesuatu dan menisbatkannya kepada Nabi SAW. Kenapa ulama mensyaratkan dhabat? Supaya kita meyakini bahwasannya hadis ini dengan lafaz-lafaz ini benar-benar diucap oleh Rasulullah SAW. Kenapa ulama mensyaratkan sanad harus tersambung? Kenapa? Supaya kita meyakini tidak ada perawi terjatuh di dalam sanad ini, kemudian kita tidak mengenal rawi ini dalam masalah adalah dan dhabat. Okey ikhwani? Baik. Ada soal? Kemungkinan dikatakan oleh Nabi. Masya Allah. Soal bagus sekali. Jika ada sanad terputus, kita mentad'ifkannya karena kemungkinan perawi yang terjatuh hafalannya kuat dan kemungkinan hafalannya lemah. Betul? Artinya kemungkinan ini sabda Nabi, kemungkinan ini bukan sabda Nabi. Betul? Ada kemungkinan kita tidak bisa menisbatkan sesuatu kepada syariah kecuali dengan keyakinan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus meyakini perawi yang menjatuhkan perawi yang lain pasti ada sesuatu di dalam dirinya. Jika perawi ini kuat, dia akan berteriak, aku telah mendengar dari si fulan, akan berikan namanya. Karena ada masalah, dia apa? Menjatuhkannya. Ini hal yang kedua. Karena kita harus mengetahui apa fikiran orang di zaman riwayat. Fikiran orang di zaman riwayat, mereka ingin meninggikan sanad, ingin naik ke dalam sanad. Tidak mau ingin antara dia dan Nabi 4 rawi, ingin 3 rawi. Faham? Ingin 3 rawi saja. Tidak mau 3 rawi, ingin 2 rawi. Ketika di zamannya, di masanya ada 4 rawi antara dia dan Nabi, dia ingin naik, ini 3 rawi. Ketika dia 3 rawi, artinya ini lebih dihormat, seperti masalah S3, S2, S1 dan S durian. Faham? Dan S telur. Tidak ada S telur. Faham? Jika orang S3 lebih tinggi daripada S2, jika S2 lebih tinggi daripada S1, S1 lebih tinggi daripada S durian. Faham? Gitu di masa rawi. Di masa rawi orang yang antara dia dan Nabi 3 rawi saja. Lebih tinggi daripada orang yang antara dia dan Nabi 4 rawi. Lalu para murid memilih siapa? Yang 3 rawi. Para murid rihla dari negeri ke negeri yang lain jauh untuk menemui yang antara dia dan Nabi 3 rawi ini. Dan membiarkan yang sebelah rumah yang 4 rawi. Anda bayangkan ini. Lalu jika orang itu ada salah di dalam gurunya, dia mau menyebut namanya. Karena jika dia menyebut namanya, murid tidak menerima hadisnya. Lalu dia membuat banyak gaya di sini. Tapi atas siapa? Atas hadis Nabi. Ada banyak orang ahli hadis yang meneliti, mengetahui apakah dia dengar atau tidak. Paham ikhwani? Seperti dalam praktik, insyaAllah antum akan bahagia sekali dalam praktik.
semua hal yang engkau merasa ini aneh, lalu engkau apa? Dalam praktik, insya-Allah ini akan terkambul dalam akal engkau lagi. Dan nasihat saya di pertemuan yang pertama atau yani daurah yang pertama ini untuk antum hari ini dan besok, tidak berarti engkau akan faham kitab ini 100%. Jika engkau faham 30%, engkau minan, bukan Minangkabawi. Engkau menang. Okey? Dan engkau supaya 30% ini akan naik 50%, engkau harus ulang rekaman ini lagi. Mau naik lagi, harus ulang rekaman semua ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali. Jika engkau sering ulang, sering faham bagus. Bukan dari 1 kali engkau akan faham ini bagus. Engkau harus tahu ini. Faham ikhwani? Supaya engkau ana hadir daurah tapi ada banyak anak tidak faham. Ini wajar. Pasti banyak engkau tidak faham. Kitab ini dijelaskan untuk murid hampir 6 bulan. Anta ambil ini di dalam 6 jam. Faham ikhwani? Tapi tujuannya bagus sekali. Tujuannya bagus sekali. Tahu kalau setiap kitab anta ambil dalam daurah seperti ini banyak barakah wallahi ya akhi. Wallahi banyak barakah. Faham? Baik. Artinya kita sudah menjelaskan ada 3 syarat. Yang pertama adalah, yang kedua dhabat, yang ketiga ittisal sanad. Kita sekarang di dalam adalah dan dhabat dan ittisal sanad kita mengetahui bagaimana ada cacat yang bisa masuk ke dalam hadis akan sebab membuat ada hadis palsu, ada hadis salah, ada hadis dhaif. Betul atau tidak? Seperti apa orang berdusta? Kita sudah tahu hadisnya maudhu'. Ada orang dituduh oleh dengan kedustaan. Ada orang fasik, orang ahli bid'ah. Kita tidak mengetahui bagaimana keadaannya, majhul atau mubham. Ini salah satu cacat yang ujungnya akan apa? Hadis ini akan dhaif atau akan limah atau akan palsu. Ada hafalannya limah atau diikat. Ada banyak hadis atau banyak masalan illah dalam hadis, sebabnya apa? Hafalan rawi ini diikat. Ada salah satu orang ahli tahqiq, dia mempelajari perawi ini, lalu dia melihat, oh semua orang memuji beliau, hafalnya kuat, hafalnya kuat. Lalu langsung dia berkata apa? Hadis ini sahih. Ada orang yang lain meneliti hadis ini, lalu dia sudah ada mendapat berkataan seorang ulama jarh wa ta'dil, dia berkata hafalan dia 5 jika dari si fulan. Ternyata hadis yang sama saya ini dari si fulan. Artinya hadis ini sudah jadi apa? 5. Terkadang ada perbedaan antara yang mentasihkan yang mentadhifkan karena masalah ini. Hafalan yang diikat dengan zaman, dengan masa, dengan ilmu, dengan syekh, dengan kitab. Faham? Ada banyak perawi bergesah-gesah dia melihat oh mereka memuji rawi ini, lalu dia mentasihkan. Tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh kita mendustakan atas nama Nabi dengan sengaja, tidak boleh kita mentadhifkan sabda Nabi tanpa dalil dan bukti. Ini luar biasa ikhwan. Sebagaimana bahala orang yang mentahqiq hadis ini luar biasa, juga dosa orang yang meneliti hadis tanpa ada dasar, tanpa ada ilmu, tanpa dia berhati-hati akan luar biasa. Paham? Yani setelah saya mempelajari ilmu hadis ini hampir 10 tahun. Saya dari syekh ke syekh yang lain, dan saya mempunyai karya ilmiah. Saya membawa buku saya, di waktu ini hampir ada 10 karya ilmiah saya. Saya membawa semua buku ini pergi ke syekh yang pertama, kasih beliau. Saya ingin engkau meneliti pekerjaan saya, apakah benar atau tidak. Mana kesalahan saya. Kemudian ambil cetak buku ini lagi dan pergi ke syekh yang kedua, ketiga, kelima. Ke semua syekh yang saya menemui beliau, saya kasih ini sebelum saya mencetak buku saya. Paham? Anak kasih buku saya ini semua untuk mereka. Supaya mereka meneliti perbuatan saya. Apakah cara saya sah atau tidak? Apakah hukuman saya sah atau tidak? Faham? Sebelum saya mencetak buku ini. Kenapa ikhwani? Kerana ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda, barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka dia masuk neraka. Orang juga yang mentadhifkan sabda-sabda Nabi tanpa ada dalil, ada bukti, tanpa dia berhati-hati, dia akan masuk neraka. Faham ikhwani? Ini wahyu Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini 3 syarat yang pertama. Tapi kita selesai dulu ilal muassirah
supaya kita besok insya Allah mulai dengan apa? Hadis hasan, kemudian hadis yang daif langsung. Okey? Syarat yang keempat, ini yang paling penting, ilmu ilal. Harus semua hadis selamat dari ilal muassirah, yang ilal yang mempengaruhi kesehatan hadis tersebut. Illah artinya aib, artinya penyakit, cacat. Ini namanya illah. Illah artinya aib, penyakit, cacat. Ilmu ilal, ilmu yang paling sulit di antara ilmu hadis semuanya. Dan paling penting, tidak boleh sama sekali ada seorang alim mentasihkan hadis atau mentad'ifkan hadis tanpa dia mutqin ilmu ilal. Jika dia tidak mutqin ilmu ilal, tidak boleh sama sekali dia berikan hukum atas hadis ini sahih atau dhaif. Tidak boleh sama sekali. Faham? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali engkau bertanya kepada beliau, apakah hadis ini sahih atau dhaif? Kerana beliau tidak ahli tasih dan tad'if. Ini ilmu ilal ikhwani. Ilal artinya cacat. Dan ilal ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Faham? Ada illah secara zahir. Zahir. Ada illah secara apa? Tersembunyi. Tersembunyi. Illah secara zahir artinya semua orang bisa, orang yang belajar ilmu hadis tahu ini ada cacat. Seperti apa? Orang berdosa dalam sanad. Orang hafalnya 5. Ini mudah sekali, kita sudah tahu apa illahnya. Jika kita mentakhrij, menulis hadis, menulis beta hadis, kita melihat ada rawi ini masalan hadisnya 5. Sudah selesai. Ini tidak perlu kita mendalami ilmu ilal. Karena secara zahir sudah semua orang yang membelajar ilmu hadis bisa mengetahui. Faham? Baik. Yang tersembunyi, ini ilmu yang sangat dalam. Ini tidak bisa kita mengetahui hadis ini punya cacat kecuali kita mentakhrij dan mentahqiq, meneliti secara jarh wa ta'dil, dan menumpulkan semua pendapat ahli ilmu terhadap hadis ini. Faham? Dan menulis bita hadis. Bita hadis ini seperti insyaAllah dalam praktik kita akan melihat bita hadis bagaimana. Faham? Setelah itu semua, baru saja kita bisa mengetahui ada illah di sini. Dan terkadang setelah kita melakukan ini, mungkin 1 hari saja kita lakukan seperti ini. Kita membaca apa yang kita tulis dan membaca bita supaya kita mengetahui apakah ada illah atau tidak. Wallahi mungkin 2 hari, wallahi mungkin 3 hari, dan wallahi mungkin ada 1 minggu. Ada beberapa hadis setelah saya mentakhrij, mentahqiq, meneliti semuanya, mungkin ini ambil dari saya 2 minggu. Dan 1 minggu saja saya duduk seperti ini untuk membaca semua ini supaya saya mengetahui mana illah di sini. Bahkan Al-Imam Abdul Rahman ibn Mahdi, gurunya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Amirul Mu'minin dalam hadis Nabi, berkata, terkadang saya mendapatkan illah hadis setelah 40 tahun. Dan lebih bagus bagi saya mengetahui illah hadis daripada aku mendengar 100 hadis. Lebih bagus daripada saya mendengar 100 hadis, aku apa? Mengetahui illah hadis yang bersama saya. Kerana jika ada aku mempunyai hadis tapi dhaif, apa gunanya? Faham? Tapi jika saya mengetahui 100 hadis tidak tahu apa illahnya, juga saya takut sampaikan hadis-hadis ini tanpa saya mengetahui apakah sahih atau dhaif. Lalu ilmu ilal ini ilmu yang paling dalami ilmu antara ilmu hadis. Bahkan ilmu hadis semua hasilnya, buahnya untuk bisa kuat, jadi kuat dan mutqin ilmu ilal. Dan saya tidak boleh sama sekali mengeluarkan salah satu hukum atas salah satu hadis kecuali saya sudah jadi mutqin ilmu ilal. Okey ikhwani, kita harus faham ini. Dan tidak semua orang yang namanya muhaddis ini mutqin ilmu ilal. Tidak semuanya. Ada orang rawi saja. Faham?
Dia hanya hafal hadis, sampaikan hadis saja. Dia sering mengulangi hadis ini supaya hafalnya kuat. Ini namanya muhaddis. Rawi saja. Ada yang lain dia hafalannya banyak sekali. Ini namanya hafiz. Tapi mereka juga kedua ini tidak tahu apakah dhaif atau sahih. Tidak tahu. Faham? Ada juga yang hafalnya banyak, kuat, tetapi dia ahli naqd, ahli tahqiq. Dia mengetahui jarh wa ta'dil dan mengetahui illa kerana dia sangat mendalami ilmu hadis. Ini namanya naqid. Naqid, muhaqqiq, ahli ilal. Seperti siapa? Al-Imam Ahmad, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Faham? Seperti Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Mereka ini ahli naqd. Jika ada orang ahli naqd, boleh engkau mengikuti beliau. Dan sangat jarang sekali ada ahli naqd di setiap masa. Sangat jarang sekali, ikhwan. Faham? Oleh kerana itu, ilmu ilal ada secara zahir, ini bisa semua orang mengetahuinya. Ada secara tersembunyi, kita tidak bisa mengetahui illah ini kecuali kita mentakhrij, mentahqiq, meneliti secara biografi setiap rawi, kemudian menumpulkan semua pendapat ulama jarh wa ta'dil dan ilal terhadap riwayat ini. Akhirnya kita bisa mengetahui mana illah hadis ini, apakah ada illah atau hadis ini sahih. Baik ikhwani, bahasan yang terakhir terhadap masalah illah, halaman 93. Kaifa tutqin ilmu ilal? Bagaimana engkau jadi mutqin ilmu ilal? Bagaimana? Apa caranya? Engkau harus mempelajari ilmu ini nazari sambil mempraktik bersama syekh, guru. Jika tidak ada guru, mustahil jadi mutqin ilmu ilal. Ada orang belajar, suka mendengar dari para masyayikh, tapi praktik tidak ada sama syekh sama sekali, lalu mustahil dia mutqin ilmu ilal. Faham ikhwani? Yang pertama secara nazari. Faham? Teori. Kemudian praktik bersama syekh. Dan harus engkau mutqin ilmu takhrij, mutqin ilmu mustalah, mutqin ilmu jarh wa ta'dil, dan banyak meneliti hadis bersama syekh. Dan tidak boleh engkau secara sendiri berikan hukum kecuali guru engkau yang mutqin berkata, silahkan berikan hukum. Engkau sudah pandai. Faham ikhwani? Dan ini bertahun-tahun bekerja. Akhirnya engkau bisa menjadi mutqin. Bagaimana saya mengetahui orang ini mutqin atau tidak? Jika mayoritas hukuman dia sesuai dengan hukuman para mutaqaddimin, para ulama hadis, seperti para ulama Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abu Hatim, Abu Zur'a dan yang lain. Jika mayoritas hukuman engkau sesuai dengan mereka, engkau bagus. Jika mayoritas hukuman engkau menyelisihi mereka, engkau banyak salah. Faham ikhwani? Kita harus mengetahui ini. Dan ini yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita sudah sampaikan ini sudah difahami dengan bagus, dengan jelas. Mohon maaf ketika kesulitan dari bahasan saya atau penjelasan saya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khairan. InsyaAllah mudah-mudahan besok kita akan selesai buku ini secara teori, kemudian mungkin pada asar dan pada maghrib untuk praktik. Antum setuju pada asar kita tambah pada asar atau tidak? Setuju atau tidak? Praktik ini yang paling penting. Praktik. Saya ada banyak hadis, anda sudah menulis secara beta, kemudian saya praktik kenapa hadis ini dhaif dan hadis ini tersebar. Antum banyak di antara kita mengamalkan sesuatu dengan hadis ini. Okey? InsyaAllah besok kalau kita selesai secara teori, kita pada asar tambah 1 jam atau 1 jam setengah, kemudian pada maghrib sampai selesai untuk selesai insyaAllah daurah ini. Dan wasiat saya, jangan engkau berhenti untuk salah satu kali saja. Engkau harus ulang rekaman daurah ini 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai engkau benar-benar ilmu hadis ini paham mengalir dalam darah engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.